Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliansa dengan NIM 18.10611048, Hukum Pidana Ekonomi kelas C. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester Hukum Pidana Ekonomi. Baik. Soal pertama terkait pinjaman online atau yang bisa kita kenal dengan pinjol. Ya. Hadirnya layanan jasa keuangan berbasis teknologi ini dikenal financial technology atau disingkat dengan fintech. Secara sederhana, fintech memiliki arti sebagai pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan industri di bidang keuangan. Namun, seiring perkembangan tersebut, isu-isu negatif mulai banyak bermunculan dan mengancam keberadaan industri digital tersebut, mulai dari fenomena bunga super tinggi, sistem penagihan yang menerapkan bentuk teror, penipuan hingga pencurian dan penggunaan data nasabah. Yang paling parah adalah penagihan bentuk teror dengan menggunakan debt collector. Fakta yang tidak bisa disembunyikan dari fenomena masyarakat kecil, bahkan generasi milenial yang terbelit utang pada rentenir digital karena gaya hidup sebagai orang Indonesia yang masih sangat konsumtif dan impulsif. Pinjaman atau kredit berdasarkan pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Perbankan RI nomor 10 tahun 1998 sebagai berikut. Kredit adalah penyedia uang atau tagihan-tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang berbasis teknologi yang beroperasi secara online. Hadirnya fintech khusus model bisnis layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang mana yaitu penyelenggara perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan kreditur dan debitur melalui jaringan internet. Dalam pinjaman online juga pemberian pinjaman dapat diberikan tanpa agunan dengan bank. Secara yuridis menyatakan bahwa kredit tanpa agunan tidak mungkin terjadi, dan walaupun bank memberikan kredit tanpa agunan khusus, hal itu bukan berarti bahwa pemberian kredit tersebut tanpa disertai agunan sama sekali. Analisisnya, yang kita tahu bentuk pelanggaran yang sering terjadi di perusahaan fintech yaitu mulai dari penagihan intimidatif, penyebaran data pribadi, hingga pelecehan seksual diduga terjadi dalam persoalan ini. Perusahaan fintech atau pinjaman online yang melakukan pelanggaran berupa penyebaran data pribadi dikenakan pasal 32 Junto pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Kemudian terkait pengancaman perusahaan fintech terhadap nasabah dapat dijerat dengan pasal 368 KUHP dan pasal 29 Junto pasal 45B UU ITE. Perusahaan fintech nakal tersebut dapat dijerat pasal 55 KUHP karena terlibat dalam tindak pidana. Apabila tindak pidana tersebut sampai berbentuk fisik, pengambilan barang, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan KUHP. Pasal 170, pasal 351, pasal 368 ayat 1, pasal 335 ayat 1, pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Aturan mengenai layanan pinjaman uang berbasis aplikasi atau elektronik atau juga pinjaman online dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 garing POJK.01 garing 2016 tahun 2016 tentang layanan meminjam uang berbasis teknologi informasi. Layanan pinjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Menurut pasal 3 ayat 1 huruf E Peraturan Bank Indonesia nomor 19 garing 12 garing PBI garing 2017 tahun 2017 tentang penyelenggara teknologi finansial, bahwa layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis penyelenggara teknologi finansial fintech kategori jasa keuangan atau finansial. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap pinjaman online harus ditegakkan dengan tegas karena sudah terbukti beberapa bentuk pelanggaran hukum akibat pinjaman online tersebut. Apabila pihak kreditur merasa dirugikan atau merasa terancam, dapat melaporkan
ke pihak yang berwenang. Selanjutnya soal nomor 2, kasus nomor 2 ya, tentang dua mantan pejabat direktur pajak yang melakukan ini ya, ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Pertama, sidang perdana tindak pidana korupsi dua pejabat Kementerian Keuangan terkait kasus suap perpajakan digelar di PN Jakarta Pusat Rabu 22 bulan September. Dua terdakwa yaitu Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani didakwa menerima suap 15 miliar dan 4 juta dolar Singapura, total sekitar 57 miliar rupiah. Pembahasannya, penyuapan adalah tindakan memberikan uang, barang, atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan si pemberi. Walaupun sikap tersebut berlawanan dengan si penerima. Suap diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Dalam kasus tersebut dapat diterapkan asas legalitas atau legality principle, di mana artinya tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan hukum pidana yang terdapat dalam perundang-undangan yang sudah ada terlebih dahulu. Pasal 1 ayat 1 KUHP. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana. Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Junto Pasal 65 ayat 1 KUHP. Kesimpulannya, penyuapan merupakan bentuk tindak pidana ekonomi yang mana melanggar aturan di bidang ekonomi. Dalam hal ini bidang perpajakan. Kemudian penyuapan ini termasuk dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian kasus nomor 3 tentang penyeludupan benih lobster dari Tanjung Priok, Jakarta ke Singapura yang berpotensi merugikan negara sekitar 33.624 miliar. Penyeludupan adalah perbuatan membawa barang atau orang secara ilegal dan tersembunyi, seperti keluar dari sebuah bangunan ke dalam penjara atau melalui perbatasan antar negara, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Atas perbuatannya, para tersangka ini dijerat dengan pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara dan denda maksimal 1,5 miliar rupiah. Kesimpulan, penyeludupan termasuk tindak pidana ekonomi karena penyeludupan bagian dari ruang lingkup ketenagakerjaan. Sekian presentasi saya terkait kasus-kasus yang ada di ujian tengah semester hukum pidana ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.